Episode 2. Hari yang panjang mulai terasa melelahkan bagi Bening yang masih berada di desa tapi belum juga mendapatkan pekerjaan. Sudah 2 minggu semenjak adiknya dioperasi. Sekarang, Dewi sedang dalam masa pemulihan. Syukurlah, setidaknya operasi itu berhasil sehingga bapak dan ibu tidak begitu kecewa telah kehilangan rumah juga sepetak sawahnya. Bening menatap rumah kontrakan yang sekarang mereka diami. Bapak sekarang masih tetap bertani, tapi menggarap sawah orang. Bukan lagi sawah sendiri. Secara finansial, mereka memang sedang kembali ke titik nol. Ning, tolong antarkan makanan ini buat makan siang Bapak. Ibu keluar dari dapur kecil kontrakan itu dengan rantang makanan di tangan. Baik, Bu. Bening juga sekalian mau ke tempat nilam, sahut Bening yang baru saja selesai menyapu teras. Hati-hati ya, lewat jalanan yang ramai. Ibu suka risih sama anak-anak muda yang suka gitaran di ujung desa itu. Bening ia meraih sweter lalu mulai melangkah keluar. Dilihatnya suasana desa yang cukup sepi. Beredar kabar jika para pemuda desa yang kebanyakan pengangguran itu suka mengganggu dan menggoda gadis-gadis cantik desa. Bening menyusuri jalan yang memang cukup sepi siang ini. Sampai di ujung desa menuju sawah, ia melihat para pemuda itu sedang bermain gitar. Bening dengan tenang melewati mereka. Namun, seorang pemuda menghentikan langkahnya. Ia menatap Bening dari atas sampai bawah. "Cantik, mau kemana?" tanyanya sambil menatap Bening lekat. "Mau ke sawah, Bang. Antar makanan buat Bapak." Bening Dani. Pemuda itu mengulurkan tangannya. "Bawa sini, Dan." Teman yang lain berseru tetapi pemuda itu mengabaikan. Bening mengangkat wajahnya perlahan. Para pemuda itu bersiul menggoda. Namun, Dani hanya tersenyum kecil. Bening menyambut uluran tangan Dani. "Ya udah, jalan sana. Hati-hati ya, Ning." Dani mempersilahkan Bening lewat membuat Bening refleks menghembuskan nafas lega. Bening berjalan lagi dengan tenang tapi ia tergerak untuk menoleh. Pemuda bernama Dani itu adalah anak kepala desa dan saat ini ternyata ia masih memandang Bening dari kejauhan. Bening segera mengalihkan lagi pandangannya ke depan. Dani tampan, dia banyak disukai gadis-gadis desa. Bening memang jarang melihatnya, karena Bening lebih banyak di rumah selama ini. Barulah sekarang Bening bisa melihatnya begitu dekat. "Anak siapa sih dia?" tanya Dani setelah dirasa Bening tak bisa lagi mendengar suaranya. "Anak Pak Sakir." Dengar-dengar mereka sekarang sudah pindah tempat tinggal semenjak sawah sama rumahnya dijual. Dani nampak mengangguk. Sebening namanya. Ia bergumam sembari menyimpan satu wajah itu di dalam hatinya sendiri. Sementara itu, Bening sudah sampai di sawah. Lah segera memanggil bapaknya untuk istirahat makan siang. Ada saung di dekat sawah dan ia menemani sang ayah makan dengan lahap. Bening tersenyum melihatnya. Bapak adalah sosok yang sangat bertanggung jawab dan selalu tersenyum. Alhamdulillah. Bapak menyelesaikan makannya dengan tuntas. Bening segera membereskan kembali rantang makanan itu. "Bapak balik sore?" tanya Bening. "Iya. Ada yang mau dibicarakan juga sama Juragan Budi. Mungkin sudah petang sekali Bapak baru sampai rumah." Bening mengangguk-angguk saja. Ia akhirnya pamit untuk pulang, sekalian mampir sebentar ke rumah nilam sahabatnya. Saat Bening pulang melewati jalan yang sama, ia masih melihat pemuda-pemuda tadi. Namun, tidak ada lagi sosok Dani. Seorang pemuda sempat terlihat ingin menggodanya tetapi yang lain segera menahan. "Jangan, Dani bilang kita tidak boleh ganggu dia." Bening mendengarnya, diam-diam dia tersenyum, merasa terlindungi karena sosok pemuda tampan anak kepala desa itu.
Bening melanjutkan perjalanan menuju rumah Nilam dan di sana ternyata gadis itu telah menunggunya. Episode 3. Sini. Dari tadi aku tungguin loh. Nilam melambai melihat Bening yang sudah masuk ke dalam pagar bambu yang mengelilingi kediamannya. Maaf, tadi aku sawah dulu, antarkan makan buat bapak. Ya udah, gak apa-apa. Kita ngobrol di kamarku aja. Nilam menarik tangan Bening, membawanya menuju kamar sahabatnya itu. Keduanya kini duduk di atas karpet, bersila. Jadi kamu udah beneran yakin mau ikut aku ke Jakarta, Ning? Tanya Nilam dengan tampang serius. Bening menganggukkan kepalanya. Lah sudah bertekad akan pergi ke Jakarta. Tabungannya yang tak seberapa akan dijadikannya bekal sebagai ongkos juga mungkin mencari kos murah di Jakarta kelak. Aku udah yakin, Lem. Kamu udah ngomong sama paman dan bibi? Tanya Nilam menyebut kedua orang tua Bening. Bening tak langsung menjawab tapi kemudian dia menggeleng pelan. Ia mungkin akan kesulitan mendapat izin itu dari kedua orang tuanya. Namun, Bening akan mencoba bicara baik-baik dan memberi pengertian kepada mereka. Loh, kok belum? Kamu kalau mau merantau, harus dapat izin dari orang tua. Aku gak berani bawa kamu kalau gak ada izin dari paman sama bibi. Aku coba ngomong sama mereka malam ini, Lem. Sebenarnya sudah dari kemarin mau bilang, cuma karena Dewi masih dalam masa pemulihan, aku gak mau bikin bapak sama ibu jadi kepikiran. Malam ini waktu yang pas, Dewi udah lebih baik. Aku ngerti. Semoga bibi dan paman kasih izin ya, Ning. Nilam menggenggam jemari Bening. Bening mengangguk pelan. Ia sendiri masih belum yakin akan semudah itu mendapat izin. Namun, ia pasti bisa memberi pengertian kepada kedua orang tuanya malam nanti. Bening benar-benar sudah bertekad akan merantau ke kota orang. Meski banyak pula temannya yang lain mengajak untuk keluar negeri dan jadi TKW, tapi Bening menolak. Lebih baik ke Jakarta saja, tidak keluar dari negeri sendiri. Mau pulang kampung pun tidak terlalu repot kelak. Akhirnya, Bening pamit kepada Nilam untuk pulang setelah mengobrol banyak hal termasuk perbincangan mengenai Dani yang ternyata saat ini sedang kuliah di Jakarta tetapi sekarang sedang libur semester dan memilih pulang kampung. Dari perbincangannya dengan Nilam, Bening sedikit banyak jadi tahu kalau Dani adalah idola di desa mereka. Apalagi setelah banyak orang tahu bahwa pemuda itu seorang mahasiswa di universitas ternama di Jakarta, universitas yang sempat menjadi tujuan Bening selepas lulus sekolah. Sepanjang perjalanan pulang, Bening menendang pelan kerikil-kerikil yang bertebaran. Tak sengaja pula, salah satu kerikil yang ia tendang itu mengenai seseorang. Seseorang itu tampak mengaduh. Maaf, Bang, aku tak sengaja. Bening lekas menghampiri pemuda yang baru saja mampir dalam pikirannya. Dani menatap Bening dengan senyuman. Lah sedikit menunduk karena Bening lebih pendek darinya. Harum sampo murah menguar dari rambut Bening yang lebat, menggelitik sisi dewasa Dani yang usianya kini sudah menuju 22 tahun. Kamu lagi. Dani menyapa Bening yang masih tertunduk malu dan tak enak. Maaf, Bang, ulang Bening. Dani tertawa lalu mengusap rambut Bening gemas, membuat gadis itu gelagapan dan menghindar. Kalau yang kamu lempar itu batu gunung, baru aku marah, ujar Dani yang tak ayal membuat Bening tersenyum pula. Dani terpesona, menatap kecantikan alami dari sosok gadis desa itu. Tetap saja, aku tidak enak. Bening berjalan perlahan dengan Dani yang mengiringi di sampingnya. Ya udah, kamu pengen aku maafin gak? Tanya Dani membuat penawar. Satu alisnya terangkat, membuat Bening terpesona sesaat. Gimana caranya? Tanya Bening polos. Ada air terjun di sebelah desa kita. Aku pengen ke sana besok, kamu bisa temenin aku kan? Bening tampak menggigit bibirnya perlahan, nampak berpikir. Ia tidak pernah berduaan dengan lelaki.
Aku bukan orang jahat kok, ujar Dani seolah tahu apa yang sedang Bening pikirkan. Mendengar itu, Bening jadi tak enak. Akhirnya dia mengangguk. Kita ketemu di jalan ini ya. Aku tunggu jam 10 pagi. Bening mengangguk lagi kemudian keduanya berpisah karena Dani akan bertemu teman-temannya. Ia melambai kepada Bening yang hanya tersenyum tersipu. Bening tersenyum lagi, hatinya berbunga-bunga, mungkinkah dia jatuh cinta? Bersambung.